Baik teman-teman ya, kita jumpa lagi setelah beberapa hari ini kita memperhatikan atau beberapa minggu ini kita memperhatikan terkait dengan perkembangan kasus yang ada di Tangerang terkait dengan pagar laut yang diduga bahwa ada beberapa dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan itu hal yang sangat menarik bahwa memang betul adanya terkait dugaan itu. Bahwa pada video saya sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa kepala desa Kohot ini perlu dimintain keterangan terkait dengan penerbitan SHGB dan SHM di pagar laut ini. Yang menariknya bahwa kepala desa Kohot ini memberikan suatu pernyataan yang mengatakan, ini juga saya dapatkan dari media sosial, ini bisa diklarifikasi atau nanti bisa dicek, bahwa gue nggak bisa dipenjara sekalipun presiden. Ini suatu kata-kata menantang sekali. Padahal sebelumnya kepala desa ini pernah dipanggil oleh Kejaksaan Agung RI terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Namun yang saya fokus sampaikan pada video ini sebenarnya bahwa kepala desa Kohot ini sudah awal di saat diketahui adanya penerbitan sertifikat di pagar laut itu bahwa ada dugaan pemalsuan. Kemudian di saat dilakukan pengecekan di lokasi oleh menteri, kemudian kepala desa ini banyak kemudian memberikan pernyataan-pernyataan atau berkelik ya di saat itu. Nah, setelah kemudian dilakukan pengecekan bahwa ternyata di pagar laut tersebut sudah ada ratusan sertifikat. Nah, dalam beberapa hari setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan adanya sertifikat yang dimana diduga bahwa dalam prosesnya itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setelah kemudian dilakukan pengecekan dan kemudian Menteri ATR BPN mengeluarkan suatu instruksi atau memerintahkan untuk melakukan pengecekan, kemudian dilakukan pencabutan atau pembatalan terhadap sertifikat. Sekalipun sampai hari ini kita belum tahu nih sudah sampai di mana proses pembatalan sertifikat yang dimaksud. Karena ini juga saya pernah menyampaikan pada video saya sebelumnya, itu perlu kita tanya sekalipun menteri. Itu kita punya hak sebagai masyarakat untuk menanyakan. Berikutnya bahwa pada beberapa hari yang lalu kita dengar bahwa kepala desa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Nah, terkait dengan penahanan kepala desa Kohot ini perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Yang pertama, apakah kemudian nanti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kepala desa ini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kita banggakan, ini diproses lebih lanjut atau tidak. Ini dua hal yang harus diperhatikan. Berbeda terkait dengan tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi, berbeda juga terkait dengan adanya pemalsuan. Karena setahu kita, yang dimana informasi yang kita dapat bahwa di Bareskrim Polri itu ditetapkan kepala desa ini sebagai tersangka terkait dengan dugaan adanya pemalsuan surat. Dan kemudian hal itu setelah dilakukan penahanan terhadap kepala desa dan 3 orang rekannya, mengakui bahwa waktu penerbitan sertifikat hak guna bangunan itu ada pemalsuan. Nah, ini kan baru mengakui. Nah, kan ini baru mengakui. Kedua, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi itu, saya pernah menyampaikan bahwa apapun sertifikat yang diurus di Kementerian ATR BPN itu pasti ada surat dari kepala desa. Suratnya apa? Ya, surat keterangan riwayat tanahnya, kemudian surat keterangan tanahnya. Nah, dalam proses ini bisa saja, kan kita boleh kan ya, menyampaikan bahwa kita nggak tahu nih, kita bisa menduga saja, boleh aja kepala desa ini sudah menerima uang dari sana. Kan begitu, ini tuh perlu diproses. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kepala desa ini kelihatannya kok kayak hebat gitu ya. Ini perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap aset-asetnya. Itu perlu dilakukan, Bos. Nah, kemudian yang kita lihat terkait dengan pasal pemalsuannya yang dijerat terhadap kepala desa ini ada 2 pasal, pasal 263 dan pasal 264. Di mana dalam pasal 264 ini terkait dengan akta otentik atau surat-surat yang kemudian sejenisnya untuk dibuat yang seakan-akan itu yang benar.
Nah, itu terkait dengan pasal 264. Nah, pasal 263 ini terkait dengan memasukkan. Nah, ini dua hal yang harus nanti di dalam penuntutan oleh Kejaksaan Agung memperhatikan ini unsur-unsur yang terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa dan rekan-rekannya. Yang ketiga, bahwa yang sudah kita tahu hanya 4 orang yang baru ditahan. Ini tidak mungkin hanya 4 orang. Kenapa saya mengatakan bahwa kenapa tidak mungkin hanya 4 orang? Dalam prosesnya itu ada yang namanya pengukuran, ya. Ada kemudian proses yang dilakukan di BPN. Sebelum dilakukan proses di BPN ini, ada namanya di bagian di desa itu yang kemudian melakukan pengecekan apakah data ini terdaftar di buku desa atau enggak. Nah, bukan hanya kepala desa saja yang ada di kepala desa, sekretaris desa udah pasti, dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang kemudian harus nanti dilakukan dalam proses ya perkara kepala desa Kohot ini. Yang berikutnya adalah bahwa kepala desa ini juga perlu membuka suara bahwa tidak hanya sendiri dalam melakukan proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan di pagar laut atau di kawasan pagar laut yang ada di Tangerang. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah sampaikan ada 16 desa dan terdiri dari 6 kecamatan yang masuk di dalam wilayah di yurisdiksi atau wilayahnya kawasan pagar laut. Nah, selain kepala desa Kohot, ada 15 desa lagi yang perlu diperiksa. Nanti kita lihat dan kita ikuti terkait dengan pengembangan di Bareskrim Polri. Nah, itu teman-teman yang harus kita tahu dan harus kita ikuti nanti berikutnya, apakah kemudian ada proses selanjutnya dalam perkara penerbitan sertifikat di pagar laut, dan mudah-mudahan berikutnya kita tidak mendengar adanya sertifikat di atas langit ya atau di udara ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun informasi baru bisa disampaikan melalui kolom komentar. Semoga mendukung masyarakat yang ada di wilayah kawasan pagar laut di Tangerang. Kemudian semoga juga kita tidak terlewatkan terkait dengan informasi proses pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN, kemudian proses di Bareskrim dan proses di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan satu lagi nanti yang kita nantikan, bahwa terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh kepala desa ini, apakah kemudian dilakukan pengecekan atau tidak. Ya, kita tunggu dan mari kita awasi, dan semoga bisa berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.